Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Dengan berbagai peristiwa di sekitar Anda. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan berbagai upaya dari desa untuk membangun desanya tentunya di tengah berbagai cobaan kemudian juga tantangan zaman masa kini. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan membangun ketahanan pangan dari sumber daya desa. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan salah satu desa yang memiliki sumber daya pangan yang cukup memadai begitu, dari perkebunan, kemudian peternakan dan juga berbagai sumber daya lainnya. Kita akan berbincang nanti bersama dengan Perbekal Desa Pancesari, Bapak Iwayan Komiryarse. Ya, kami juga masih akan mencoba untuk menghubungi Bapak Perbekal kembali melalui by phone pagi ini. Dan juga untuk nanti Anda yang ingin berkomentar, kemudian juga ingin menyampaikan saran ataupun atensi terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kami nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami pendengar, kami akan kembali mencoba menghubungi untuk narasumber di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin 144 Singaraja Bali. Pendengar, kami masih bergabung, masih menantikan untuk bersama dengan Bapak Perbekal Pancesari yang sudah berhasil kami hubungi tentunya di 24644 baik di via telepon maupun di via by phone kami di pagi hari ini. Kita sudah terhubung. Selamat pagi Pak Mekal. Halo, selamat pagi Pak Mekal. Nggih. Nggih, Pak Mekal. Baik, kami coba menghubungi Bapak kembali nggih melalui jaringan telepon ke. Sebentar kami akan sapa kembali pendengar di 24644 yang sudah bergabung untuk Anda. Nanti juga kami undang atensi Anda yang ingin ikut bertanya, beratensi dan juga menyampaikan pertanyaan terkait dengan berbagai upaya yang terus dilakukan untuk bisa membangun desa dari sumber daya yang ada. Kita akan sapa kembali Pak Mekal yang sudah tersambung. Selamat pagi Pak Mekal. Iya, selamat pagi. Iya, baik, sudah tersambung bersama kami Pak Perbekal Pancesari. Selamat bergabung juga Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI di tengah kesibukan yang sedang dijalani begitu ya. Pak Mekal, Pak Wayan Komyarse. Baik, Pak Mekal, terima kasih untuk atensinya sebelumnya. Kalau berbicara tentang ketahanan pangan, kemudian upaya-upaya untuk membangun ketahanan pangan di Pancesari dengan sumber daya yang ada, sejauh ini bagaimana Pak Mekal? Ya, terima kasih Bu. Kami diberikan kesempatan di acaranya RRI Singaraja terkait dengan ketahanan pangan. Kalau kami di Pancesari, usaha yang sudah kami lakukan terkait dengan program pemerintah terkait ketahanan pangan, kami sudah mulai dari tahun 2022 dengan melibatkan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat. Ya.
Jadi bekerja sama dengan semua pimpinan wilayah yang ada di desa kami, ada 5 dusun, kemudian ada Banjar-Banjar, 8 Banjar. Itu semuanya berdasarkan partisipasi masyarakat yang ada, Ya. berdasarkan kelompok-kelompok yang ada, baik itu kelompok tani, ternak, dan juga kelompok pertanian. Baik, berarti memang sudah dilakukan sejak lama begitu ya. Yang kalau menjadi andalan dari Desa Pancasari sendiri itu di sektor mana, Pak Mekal? Kalau kami Pancasari, andalan kami itu 90% warga masyarakat kami adalah petani. Ya. Jadi kami mengandalkan pertanian 90%, kemudian yang 5%-nya di bidang pariwisata, kemudian 3%-nya itu adalah pengusaha, dan 2%-nya itu adalah karyawan, baik itu swasta dan juga karyawan PNS. Oke, baik. Berarti pertanian masih menjadi jawaranya, katakanlah seperti itu ya Pak Mekal ya, di Pancasari. Untuk sumber daya yang sekarang dimaksimalkan untuk mempertahankan ketahanan pangan yang sudah dirintis sejak lama ini, napi saja Pak Mekal? Kalau kami tetap menjadi primadona di Pancasari yaitu pertanian hortikultura. Pertanian hortikultura itu pertanian yang semua adalah pertanian dengan usia tanaman jangka pendek, tanaman lunak, dan tidak ada, hanya sedikit tanaman keras. Paling itu alpukat saja, yang karena sesuai dengan geografis Pancasari itu yang bisa dikembangkan di Pancasari hanya alpukat kalau tanaman buah, tanaman keras. Kalau yang lainnya itu adalah tanaman hortikultura, yaitu tanaman sayur mayur, buah-buahan. Buah ada buah stroberi, selebihnya itu adalah tanaman sayur mayur yang merupakan suplai untuk kebutuhan pasar, baik itu kebutuhan pasar lokal dan juga pasar supermarket dan hotel dan restoran. Di samping juga ada peternakan. Ya, baik. Memang berarti semua sektor dioptimalkan. Untuk regenerasinya seperti apa, Pak Mekal? Kalau regenerasi untuk pelaku pertanian itu sekarang udah benar-benar bergerak di regenerasi, karena sekarang di Pancasari ada 2 kelompok petani muda keren namanya. Sudah lumayan progresnya, perkembangannya luar biasa sekali. Karena ada di petani muda keren itu hampir sebagian besar itu adalah anak-anak muda, dalam artian yang usia produktif. Kalau yang senior yang udah mulai pensiun, beliau sudah hanya memberikan kewenangan, artinya kepercayaan kepada anak-anaknya. Oke, baik. Artinya untuk para petani-petani itu juga masih tetap eksis sampai dengan saat ini. Dan satu lagi mungkin Pak Mekal yang menjadi perhatian kita semua itu terkait dengan sekarang itu banyak daerah-daerah di Pancasari itu yang dialihfungsikan begitu. Yang dulunya misalnya perkebunan atau mungkin lahan tanam yang ada untuk sektor lahan itu berubah alih fungsi menjadi tempat wisata. Nah, ini bagaimana Pak Mekal? Betul, itu berkolaborasi semuanya sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Alih fungsi lahan itu kembali sekarang ke pertanian teknologi modern. Memang benar tidak lagi. Kalau kami dulu di tahun 80 sampai tahun 90 Pancasari adalah perkebunan kopi. Sekarang mulai di tahun itu dengan masuknya pertanian sayur mayur dan juga perkembangan tanaman stroberi, dalam artian masyarakat menilai itu lebih mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi mereka, warga masyarakat, lebih cenderung mengoptimalkan, artinya pertanian itu dengan sistem intensifikasi, mengadopsi teknologi pertanian secara modern. Itu yang mereka lakukan. Oke, artinya memang sejauh ini juga walaupun dialihfungsikan tetap tidak meninggalkan pertanian nike begitu ya Pak Mekal ya? Betul. Jadi karena
tidak bisa kita pungkiri, Ya. lahan yang ada di Pancasari, luas wilayah Pancasari tidak akan berubah dan tidak akan berkembang menjadi lebih luas kan. Nggih. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Pancasari begitu pesat dibandingkan dengan di tahun-tahun yang terdahulu. Kami pertumbuhan penduduknya sangat pesat, juga diimbangi dengan kemajuan yang terjadi seperti sekarang, kemajuan di bidang pariwisata. Jadi dikolaborasikan antara pertanian dengan pariwisata. Jadi ada pertanian namanya itu petik stroberi langsung. Nggih. Itu menambah nilai jual daripada petani, otomatis jadi meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, sudah yang ingin mengubah lahan pertaniannya untuk misalnya seperti petik stroberi langsung itu apa saja Pak yang memang harus dipenuhi begitu, seperti izin misalnya, atau mungkin jalan saja seperti mereka layaknya bertani di sebelum-sebelumnya Pak Mekal? Sementara yang saya tahu, yang kami alami itu peralihan fungsi lahan pertanian, baik itu dari sejauh itu masih dikelola secara pertanian, karena itu adalah lahan-lahan milik pribadi masyarakat kami, jadi tidak ada hal-hal perizinan yang harus diperlukan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dampaknya untuk lingkungan ada tidak Pak? Misalnya karena memang membeludak wisatawan, akhirnya pohon stroberi yang ada di sana itu tidak bisa berbuah secara maksimal misalnya, atau penurunan kualitas buah misalnya, atau seperti apa Pak di Pancasari? Nah, kalau dampak dari jumlah wisatawan yang datang ke Pancasari itu, arti dampak dari sebuah kemajuan itu, dampak teknologi itu pasti akan selalu berdampak. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi kalau dibilang perbandingan dampak positif itu pasti lebih besar dampak positifnya ketika masyarakat kami sudah memutuskan untuk beralih fungsi dari perkebunan keras ke tanaman yang lunak. Kalau dibilang stroberi, di stroberi itu bukan berarti karena wisatawannya banyak jadi penurunan produksi. Itu tidak berpengaruh. Malahan petani lebih meningkatkan kuantiti pertaniannya, bagaimana dengan jumlah pengunjung yang datang, wisatawan datang, bagaimana dia mencari teknologi untuk meningkatkan produksi, bagaimana dia mencari formulasi pemupukan untuk meningkatkan produksi, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Mekal untuk informasinya. Kita undang pendengar juga mungkin yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana mengupayakan atau mengoptimalkan ketahanan pangan dengan sumber daya yang ada. Kita akan sapa pendengar di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, dan juga di via WhatsApp ya. Jangan lupa di 081 1399 9790. Kita masih bersama dengan Perbekal Pancasari, dan tentunya kita juga masih berbincang terkait dengan bagaimana hal yang memang harus diperhatikan begitu ya untuk dapat bisa beratensi di 24644 dan juga mengoptimalkan ketahanan pangan serta sumber daya yang ada. Kita sapa pendengar kita. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya. Singaraja, semoga saya di udara. Dengan Pak Anggas. Iya. Ya, silakan Pak Anggas. Sosiastu, selamat pagi Pak Mekal Pancasari. Selamat pagi. Yang sangat getol ini memperjuangkan lahannya untuk bisa ditanami sama warganya. Begini Pak, ini kan saya cuma memberikan suatu masukan saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi dimanapun di Pancasari atau mungkin di daerah Munduk dan di sekitarnya itu kan banyak sekali tanah negara. Tanah negara itu mestinya kan diam, tidak dimanfaatkan, didiamkan bisa saja. Jadi bagaimana mengoptimalkan itu, mungkin kalau sudah tercatat di aset Pemkab Buleleng atau aset provinsi, bahwa itulah tanah negara, itu bisa dimohonkan untuk bekerja sama. Apa itukah milik dari dinas kehutanan atau BKSDA, nanti kan subjeknya kan tentang harus ke sana dulu. Ya. Tetapi dalam konteks ini saya memberikan suatu pandangan dan masukan kepada Bapak, jika ada hal-hal yang tertidur yang kategorinya diam gitu, bagaimana mengupayakan untuk warga mengajak ke sana, atau mungkin lembaga yang memohon di sana untuk bekerjasama. Lembaga itu siapa? Kan desa adat gitu. Jadi itulah yang memaparkan untuk bisa bekerja sama dengan
instansi yang terkait, institusi yang terkait. Nah ini mungkin salah satu gebrakan yang baru. Yang kedua, seperti yang di barat Pak, yang di daerah Ceplek itu kan banyak sekali tanah negara seperti ratusan hektar. Tetapi di belakang itu sudah semua orang tertentu yang menguasai itu menanami pohon. Nah ini harus didata dengan didata dengan rapi. Semoga juga di Pancasari seperti itu Pak. Jadi hanya tidak terkesan liar, tetapi bermanfaat bagi warga dan desa. Itu saja Pak. Sekian dan terima kasih. Baik. Santi Sadio. Terima kasih Pak Angga sudah ikut bergabung di 24644 dan juga untuk Anda yang lain yang ingin bergabung kami undang atensi Anda kembali bisa ikut bergabung di 081 139999790 dan juga di via WhatsApp ya di 081 139999790 dan juga di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Pak siapa ini Pak? Astawa ya. Pak Astawa di Bungkulan ya? Iya. Iya, Pak Astawa silakan bersama dengan Pak Perbekal Pancasari pagi ini. Om Swastiastu, Kepala Desa Pancasari. Sampun ini tadi sudah jelas yang dengar bahwa keinginan masyarakat lebih banyak menanam hortikultura, isi bunga atau buah-buahan. Padi sedikit sekali nih. Berarti kalau padi tidak ada di sana, pertanyaan siang nih. Satu, penduduk di sana berapa sih makan beras itu bagaimana? Kalau umpamanya kekurangan, dari mana dapat kekurangan itu? Untuk ke depan bagaimana caranya? Sehingga betul-betul beras yang dijual kepada masyarakat Pancasari jangan terlalu mahal karena kita membeli di Jawa atau di Buleleng atau di Tabanan begitu. Yang harapan yang begitu. Makanya dari sini yang mengharapkan Bapak punya data-data mengenai penduduk Pancasari yang jumlahnya berapa, setiap tahun atau setiap bulan berapa dia mementingkan beras, sehingga itu kan makanan pokok kita sebagai masyarakat Hindu, bukan untuk masalah makan mantan. Kita persembahkan pada Yudi Sang Nampi dalam upacara adat dan agama dan budaya kan nih. Nah harapan siang bagaimana masyarakat tidak mengeluh mati basi kini jangan sampai begitu karena dia sudah positif mengalih fungsinya dari pohon tadi yang dengar itu kopi dirubah jadi hortikultura. Nah sekian pertanyaan siang, mudah-mudahan Bapak bisa menenangkan, mensejahterakan, mengamankan apa yang menjadi program pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa nih Rista? Halo. 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 Iya ya. Sudah jelas suaranya. Halo. Halo. Iya. Tampaknya ada gangguan penerimaan suara begitu ya dari Pak Gus Maung. Pak Gus Maung silakan Pak Gus. Ya, bisa ikut bergabung kembali di 24644, kami undang atensi Anda. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Baru jelas suaranya Rizka nih. Nggih, silakan Pak Gus. Iya ya, langsung Pak. Langsung. Swastiastu, Pak.
saya sama Tonjang lagi. Iya. Lama dah pernah ke Pancasari ya. Iya, dulu sama Pak Bakal Artemo Pak Widya sering saya ke Pancasari ya. Ya, termasuk ya, teman-teman yang ada di sini, Profesor Wirawan tuh. Teman saya di yang tempat saudara-saudaranya. Silakan Pak. Begini Pak Bakal, iya, kawasan Pancasari ini sangat spektakuler sekali sekarang ini. Iya, dulu Pancasari itu namanya Banyak. Yang serem sekali nama Banyak. Ya. Sekarang dengan pimpinan Pak Mekal almarhum Pak Wedi ini dirubah menjadi Pancasari. Nah, ini satu berkah yang sangat luar biasa anugerah saya Wedi. Perkembangannya dulu tidak dilirik menengahkan serem angker. Baik. Ya, sekarang menjadi suatu incaran sangat bidadari cantik. Baik. Ya, benar. Ada lapangan golf. Ya. Trisas, ya. Ada Pacerein. Ada juga dengan termasuk apa namanya strawberry. Semua kawasan ini memang perkembangannya sangat pesat. Ya. Ya. Inilah perlu Pancasari ini menjadi incaran sekarang. Harga mahal, harga tanah mahal. Dulu tidak berani mencari tanah di sini. Iya, baik. Tidak ada berani. Sekarang, waduh, luar biasa ini. Iya. Pak Mekal luar biasa. Tolong, saya tidak sempat melancong ke Pancasari. Teman-teman Profesor Wirawan, Pak Agung, sarjana hukum Profesor Situ itu sahabat-sahabat saya, salam hormat saya itu. Ya, baik Pak Gus, terima kasih untuk atensinya ya. Baik, terima kasih Pak Gus Maung sudah ikut bergabung memberikan apresiasi untuk kemajuan yang ada di Desa Pancasari hingga saat ini begitu. Kita akan tanggapi Pak Mekal ya, sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Tadi ada Pak Anggas di Kebun Tambahan, ada Pak Astawa di Bungkulan, dan ada Pak Gus Maung begitu ya di Mayong. Kita tanggapi dulu dari Pak Anggas di Kebun Tambahan. Ini terkait dengan banyaknya lahan pemerintah yang sampai dengan saat ini masih terlihat kosong begitu dan belum digarap dengan baik di daerah Pancasari ini. Nah, bagaimana upaya-upaya dari desa untuk memaksimalkan itu, Pak Mekal? Ya, terima kasih Bapak-Bapak semua yang sudah mau bergabung di acara RRI Singaraja. Yang pertama Pak Anggas, terima kasih banyak dari Kebun Tambahan. Kalau terkait lahan pemerintah, mohon maaf Pak, di Pancasari tidak ada lahan pemerintah. Jadi semua yang digarap itu oleh warga masyarakat kami itu adalah lahan-lahan hak milik yang bersertifikat. Kalau lahan pemerintah yang maksudnya bisa dikelola sama sekali tidak ada di Pancasari. Pancasari secara geografis itu ada, semua wilayahnya itu berbatasan dengan hutan negara. Jadi hutan negara itu adalah sudah menjadi kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui kementerian. Jadi sama sekali tidak boleh diutak-atik itu. Dan kami pun masyarakat Pancasari konsisten menjaga kelestarian hutan-hutan yang ada di sekeliling di seputaran Desa Pancasari. Pancasari juga ada danau, yaitu Danau Buyan, itu juga menjadi kewenangan daripada kementerian melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sama sekali tidak boleh diganggu gugat itu. Jadi mohon maaf, kami pun kalau ada lahan pemerintah mungkin sudah kami mohon untuk dikerjasamakan, dikelola. Tapi saya pastikan di Pancasari tidak ada lahan pemerintah yang bisa dikelola oleh masyarakat. Seperti itu Pak Anggas. Oke, baik, sudah ditanggapi dari Pak Anggas tadi terkait dengan optimalisasi lahan-lahan kosong atau lahan-lahan tidur ya. Dan sudah dijelaskan juga bahwa memang sampai saat ini tidak ada lahan-lahan milik pemerintah. Dan tadi juga dari Pak Astawa, Bapak dari Bungkulan ini terkait dengan yang ditanam gitu kan. Sejauh ini kan tidak ada
padi begitu. Nah, bagaimana kemudian untuk menjaga ketahanan pangannya di daerah Pancasari? Terima kasih Pak Astawa yang dari Bungkulan ye. Jadi kami Pancasari adalah secara geografis adalah daerah yang berada di pegunungan dengan suhu di bawah 20 derajat. Kemudian sumber air yang mengalir di Pancasari pasti tidak ada. Jadi secara geografis tanaman padi yang seperti yang di daerah-daerah pesisir tidak memungkinkan untuk kami tanam di Pancasari. Jadi Pancasari masyarakat kami tidak mungkin memaksakan untuk menanam, artinya tanaman yang tidak ada di habitatnya, tidak sesuai dengan habitatnya, tidak sesuai dengan ketentuan elevasinya. Jadi kami masyarakat kami secara periodik sudah berkembang. Dulu yang memang benar tanaman kopi, tetapi dari segi ekonomis itu tidak mampu menunjang kebutuhan perekonomian mereka. Jadi mereka berkembang secara teknologi sesuai dengan kebutuhan kemajuan yang ada. Betul. Masyarakat kami di Pancasari sekarang jumlahnya adalah 1.700 kakak. Dengan jumlah penduduk itu hampir 7.000 orang, semuanya sih membutuhkan padi. Jadi kami beras yang dikonsumsi oleh masyarakat kami itu semua didatangkan dari baik itu dari daerah Singaraja, Buleleng yang terdekat, Tabanan yang merupakan lumbung beras Bali. Jadi mungkin Tuhan sudah menciptakan secara geografis daerah-daerah yang mempunyai andalan masing-masing. Contoh mungkin di daerah sedang tanamannya yang menjadi andalan cengkeh. Kalau daerah pesisir padi. Jadi kami tidak memungkinkan untuk menanam padi. Jadi untuk menjaga ketahanan pangan, jadi tetap kami mengoptimalkan pertanian yang memang menjadi habitat pertanian yang ada di Pancasari. Jadi dari nilai ekonomis itu mampu menjadi daya tukar untuk pembelian bahan pokok yang kami butuhkan di masyarakat. Memang padi menjadi makanan pokok jadi kami. Seperti itu sih, Pak. Iya, baik. Jadi saling melengkapi begitu ya, Pak Mekal ya. Betul. Jika memang tidak ada di daerah Pancasari, bisa membeli dari daerah lain dengan sumber daya yang ada di daerah Pancasari. Luar biasa sekali, Pak Mekal. Mungkin sayur-sayuran di daerah lain atau daerah pesisir nggak mungkin ditanam. Betul. Kami yang memproduksi sayur-sayurannya. Iya, baik. Dan yang terakhir dari Pak Gus Maung nih dari Mayong, ini juga mengapresiasi dengan segala kemajuan yang ada di Desa Pancasari, termasuk juga katanya harga lahan di Pancasari saat ini sudah berbeda daripada sebelumnya. Harga tanahnya katanya mahal-mahal. Nah, ini bagaimana nih Pak Mekal tanggapannya? Ya, terima kasih senior Tiang, Pak Maung, berarti yang masih dulu berarti dengan seumuran perbekal senior kami, beliau leluhur kami Pak Wayan Widya. Berarti beliau kenal Pak Wayan Widya, berarti selevel dengan Pak Wayan Widya yang merupakan perbekal pertama Desa Pancasari. Betul, dulu kami sebelum Desa Pancasari adalah desa yang sangat baru. Itu kami baru berumur 57 tahun. Jadi dulu Pak Wayan Widya lah yang membuat desa yang dulu awalnya itu namanya adalah Benyah. Kemudian Pak Wayan Widya menjadi perbekal, diberikan nama desa kami itu Desa Pancasari. Jadi berkat beliau juga mencari investor bagaimana mengembangkan Desa Pancasari untuk lebih maju. Di zaman beliau memang semua perkebunan itu adalah perkebunan kopi. Beliaulah yang merintis pertama kali untuk mendatangkan investor yang mau menanam stroberi di Pancasari. Jadi kami warga Pancasari hari ini sangat bersyukur sekali punya pioner seperti Pak Wayan Widya yang mau punya visi ke depan jauh untuk mengembangkan Pancasari. Jadi sekarang kami bisa menikmati hasil jerih payah beliau dengan tanaman stroberi yang ada. Masyarakat kami
syukur rasongkare. Jadi dari segi ekonomi masyarakat kami sangat bergerak hari ini. Itu yang pertama. Kemudian dari segi pariwisata, betul Pak Wayan Widya juga bekerja sama dulu dengan investor, itu dengan Pak Ibnu Stowo, jadi mengembangkan lapangan golf yang ada di Pancasari. Jadi merupakan sebuah perusahaan yang sekarang yang pastikan itu menyerap 80% staf dan karyawannya itu adalah warga Pancasari. Dan juga dari perkembangan yang ada hari ini, kalau dibilang harga tanah mahal, betul. Kalau dibandingkan dengan daerah Buleleng, mungkin Pancasari menjadi primadona. Seperti sekarang sudah ada Bali Farmhouse, itu adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh warga lokal Bali. Itu pengembangan dari Bali Zoo. Itu Bali Zoo yang ada di Singapadu, Gianyar, sekarang sudah ada di Pancasari. Jadi untuk saudara-saudara Tiang yang mau melihat hewan-hewan yang bukan habitat di Pancasari, hewan-hewan yang di luar negeri, termasuk kanguru nanti akan didatangkan, itu ada di Pancasari. Jadi itu merupakan serapan tenaga kerja untuk desa Pancasari. Kami Pancasari, titik pengangguran kami sudah di titik 0. Luar Jadi biasa kami sudah mengimport sekarang tenaga kerja. Kami susah sekali nyari tenaga kerja untuk di orang Pancasari. Jadi betul kalau dibilang primadona Pancasari dengan sekarang menjadi kawasan penyangga Turiapada. Turiapada ada di sebelah desa kami. Jadi menjadi penyangga daripada kawasan Turiapada. Jadi betul kalau dibilang harga tanah mahal, saya sendiri nggak mampu beli tanah di Pancasari, Bu. Orang Pancasari nggak mampu beli tanah di Pancasari karena harga tanahnya sudah sangat, kalau dibandingkan dengan daerah di Buleleng lain, Pancasari sangat mahal harga tanah. Baik. Betul. Dan itu memang merupakan kerja keras yang tidak datang secara tiba-tiba begitu ya Pak ya, bagaimana menumbuhkan desa Pancasari yang dulunya mungkin tidak dilirik, sekarang menjadi salah satu kawasan yang paling dilirik di Bali Utara begitu Pak Mekal. Baik Pak Mekal, ini kemudian ada yang menarik juga, ini tadi disampaikan terkait dengan upaya-upaya untuk bisa mendatangkan investor begitu Pak Mekal. Nah sejauh ini bagaimana Pak Mekal untuk di Pancasari begitu, masih melakukan upaya-upaya semacam itu, dan kira-kira apa yang akan dikembangkan di Pancasari Pak Mekal? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini kadang-kadang antara pro kontra kalau berbicara investor di masyarakat. Tapi secara nasional, kalau kita berpikir secara nasional, Presiden dari Pak Jokowi, sekarang Prabowo, siapapun presidennya, pasti ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri, mengundang investor untuk mengembangkan suatu daerah, untuk kawasan, untuk dikembangkan menjadi suatu daerah yang maju, seperti itu. Jadi terkait dengan khususnya di Pancasari, kami sebenarnya tidak terlalu banyak bekerja untuk mengundang investor. Tapi memang investor sudah mengetahui, mungkin secara nasional sudah ada pemetaan dari Bappenas bahwa kawasan Pancasari, kadang-kadang kami sendiri tidak tahu, oh Pancasari ternyata akan dikembangkan seperti ini. Ini sudah menjadi perencanaan secara nasional dan juga sudah direncanakan melalui daerah provinsi. Makanya sekarang pun kami bekerja sama dengan daerah pemerintah kabupaten, kemudian untuk menjadi leading sektor kami di Buleleng, bekerja sama dengan Provinsi Bali dan juga bekerja sama dengan Kabupaten Badung, nantinya lebih mengembangkan ke pariwisata religi. Pariwisata religi. Jadi dana-dana yang kami harapkan datang itu bekerja sama dengan, bukan lagi dengan Kabupaten Buleleng, karena kami tahu sendiri Kabupaten Buleleng, kami tidak mengurangi rasa hormat. Kita tahu sendiri PAD-nya kecil. Jadi bagaimana mengembangkan wilayah di Buleleng kalau tidak bekerja sama dengan provinsi atau kabupaten lain. Itu kami lakukan sekarang.
Ya, baik Pak Mekel, tadi Pak Mekel menyinggung terkait dengan pro dan kontra. Di mana pro dan kontranya Pak jika berbicara wisata religi? Kalau wisata religi, kalau kami tidak berpikir mengatakan wisata religi pro kontra. Kalau berbicara investor itu orang kadang berpikir investor itu seperti mungkin analogi mereka itu seperti investor itu penjajah. Sedangkan kalau pemerintah dengan regulasi sekarang itu investor diundang tapi dengan semuanya dengan regulasi. Jadi daerah yang menolak investor ya lihat sendirilah bagaimana situasinya. Sedangkan kami yang welcome dalam artian tidak memberikan ruang yang sangat berlebihan tetapi tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian regulasi tentang terkait perizinan. Hari ini jasa kami bilang ya cukup lumayanlah sejahtera. Jadi bisa menyekolahkan anak, tidak ada anak. Kami dari segi pendidikan di Pancasari dari tingkat yang paling dasar, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, lengkap semua di Pancasari. Jadi semua anak-anak di Pancasari itu bisa mengenyam pendidikan dari tingkat dasar. Hari ini kami menyiapkan, sudah membangun, berjalan dari tahun 2022, itu pendidikan anak usia dini gratis. Iya, baik. Dari tahun 2022 anak usia dini gratis. Wah, ini gebrakan yang luar biasa begitu ya. Mungkin nanti akan diikuti sekolah dasar gratis mungkin dari Pak Mekel ya. Kalau sekolah dasar sudah gratis, Bu. Iya, dari kalau pemerintah pusat. Itu kan dari sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Distrik Pora. Itu memang sekolah dasar negeri gratis. Sedangkan di daerah-daerah lain mungkin masih PAUD atau pendidikan anak usia dini itu masih dikelola oleh yayasan. Hanya beberapa aja yang PAUD-nya negeri. Sedangkan di Pancasari kami biayai itu melalui dana pemerintahan desa. Murni semuanya kami bangun gedung dari guru semua fasilitas dan pendidikannya itu kami gratiskan. Iya, baik. Pak Mekel, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami begitu. Kita harapkan semoga nanti apa yang memang sudah dilakukan oleh Desa Pancasari ini untuk pengembangan sumber daya yang ada untuk mewujudkan ketahanan pangan ini bisa menjadi salah satu pionir dan diikuti oleh desa-desa lainnya. Namun sebelum ditutup, Pak Mekel mungkin bisa memberikan closing statement. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar RRI terkait dengan Desa Pancasari dan upaya-upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan ini. Silakan Pak Mekel. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami berprinsip secara bersama masyarakat karena saya sebagai pimpinan pemerintahan itu mengelola pemerintahan di desa itu tetap semuanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian kewenangan yang diberikan juga berdasarkan partisipasi masyarakat. Jadi semua yang kami lakukan, program pemerintah yang kami realisasikan kepada masyarakat itu semuanya berdasarkan partisipasi masyarakat. Dalam artian masyarakat sudah lebih tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Jadi itulah yang kami berdasarkan usulan-usulan masyarakat, itulah program-program yang kami jalankan. Dan tidak juga memungkiri harus berpikir secara geografis desa kita. Potensi-potensi desa, apa yang menjadi potensi desa, itulah yang dikembangkan. Jadi tidak bertentangan dengan alam. Kami terlalu seiring sejalan dengan alam yang ada di Pancasari. Dan di samping itu, kemajuan teknologi, modernisasi, memang tujuannya baik kalau itu dikelola dengan baik. Kemajuan pasti akan menimbulkan ada dampak positif. Tidak mungkin juga tidak ada dampak negatif. Di balik positifnya yang kami dapatkan pasti ada dampak negatif. Nah, disinilah peran serta pemerintah dalam hal ini melalui peran proaktif masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dari kemajuan yang ditimbulkan. Jadi disinilah peran-peran daripada pemerintah dalam hal ini. Kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Kita selesaikan permasalahan itu, bekerja sama dengan semua leading sektor yang ada. Kalau di Pancasari, kewenangan yang ada di Pancasari itu hampir kompleks sekali.
Kewenangan skala desa ada, supradesa melalui kabupaten ada, kewenangan provinsi ada, kewenangan pusat ada. Karena aset-aset yang ada di Pancasari yang dipergunakan oleh masyarakat itu semua kewenangan ada. Jadi kewenangan kabupaten ada, kewenangan provinsi ada, dan juga kewenangan pusat. Nah, bagaimana kita semua berpikir berkolaborasi dan menyambungkan semua kewenangan itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daripada Desa Pancasari. Baik. Itu yang kami pesankan kepada masyarakat. Tergantung sekarang bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat kita itu sendiri. Baik. Terima kasih Pak Mekal untuk closing statement-nya, luar biasa sekali Pak Mekal. Sukses terus, kami tunggu kehadirannya langsung di RRI Singaraja. Mungkin lain kali bisa menyapa pendengar langsung Pak Mekal. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu Pak Mekal. Pendengar, demikianlah wawancara kami bersama dengan Perbekal Desa Pancasari, Bapak Iwayan Komiarse, terkait dengan upaya-upaya untuk membangun ketahanan pangan dari sumber daya desa. Akhirnya saya harus tutup untuk kebersamaan ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.